Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula ma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah mengkhatamkan surah Al-Maidah, surah yang artinya hidangan. Sekarang kita akan memulai mengkaji surah yang gak kalah panjang, yakni surah An-Nisa. Surah apa? Surah An-Nisa. Ini adalah surah-surah yang Allah turunkan di Madinah, berisi tentang aturan-aturan atau hukum-hukum. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya bacakan dulu muqaddimah dari surah An-Nisa adalah sebagai berikut. Surah An-Nisa terdiri dari 176 ayat, termasuk golongan surah Madaniyah, yakni diturunkan setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dinamakan An-Nisa karena dalam surah ini banyak berbicara berhubungan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan, dan yang paling banyak membicarakan perempuan dibanding dengan surah-surah yang lain. Surah yang lain yang banyak juga membicarakan hal perempuan adalah surah At-Tolaq. Dalam hubungan ini surah An-Nisa disebut dengan sebutan Suratul Nisa'il Kubra atau surah An-Nisa yang besar. Sementara surah At-Tolaq disebut dengan sebutan Suratul Nisa'is Sughra, yakni surah An-Nisa yang kecil. Di antara pokok isinya adalah satu, tentang keimanan, mencakup permasalahan syirik, kekafiran, dan hari kebangkitan, hukum-hukum, kisah-kisah, dan lain sebagainya. Kurang lebih demikian tentang isi dari surah An-Nisa. Baik, tema pertama pada surah An-Nisa adalah sebagai berikut, yakni perintah bertakwa dan memperberat hubungan silaturahim, menjalin silaturahim. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi wakaf di situ, kalau sampai wakaf berikutnya nafas kita nggak mampu, nah itu namanya
Wakaf dalam keadaan bebas dalam ilmu tajwid disebut wakaf ikhtiari. Wakaf dalam keadaan bebas itu boleh berhenti langsung lanjut tanpa mengulang apabila maknanya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian kita lanjut wa khalaqa minha, boleh wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan Pak dosen diulangi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung diartikan perkataan Pak Tosim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsin, dari diri atau jiwa Nabi Adam alaihissalam, wahidatin, yang satu, wa khalaqa, dan dia telah menciptakan, minha zaujaha, darinya istrinya. Ya, istrinya itu bernama Hawa, pakai hak ya, alif ba ta za jim ha. Hawa itu kalau ditulis bukan pakai ha. Hawa. Hawa itu maknanya perempuan yang dirindukan atau makhluk yang dirindukan. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan ditempatkan di surga, ternyata sendirian itu gak enak. Sendirian itu gak enak, tetap harus ada pasangannya. Ya Mas Kokom ya, harus ada pasangan. Hidup sendiri itu gak enak. Masak sendiri, nyuci sendiri, gak enak itu, gak enak. Itu ada pasangannya, karena manusia itu Allah ciptakan butuh terhadap yang lain dan punya kecenderungan, dan itu merupakan fitrah, naluri dasar yang Allah berikan kepada makhluk hidup. Masing-masing punya pasangan. Manusia laki-laki pasangannya adalah perempuan. Ya Pak Tosin ya. Kemudian di sini di dalam tafsir dijelaskan, di dalam hadis Sahih Bukhari, innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waj. Ceritanya seperti ini.
setelah Nabi Adam Allah ciptakan dan ditempatkan di surga, kemudian fabainama huwa bainan na'im wal yaqdhan. Ketika itu Nabi Adam antara tidur dan terjaga, Allah kemudian menciptakan Hawa min tilain min abla'ihil yusra. Kemudian diciptakan dari tulang rusuk yang kiri. Falaman tabaha wajadaha indah. Ketika bangun, Nabi Adam menemukan atau menjumpai Hawa itu sudah berada di sisi dan dekat dengan dirinya. Itu diciptakan, makanya kan menopang. Ini kalau kata filosofi harus didampingi dengan bahu. Didampingi dengan apa? Dengan bahu. Terus jadi perempuan itu lemah, harus ditopang. Harus diapa betul sih? Ditopang. Itu sejarah perempuan itu kalau dikembangkan itu bisa baper, itu namanya emak-emak itu ya. Kemudian hadisnya innal mar'ata khuliqat min dhila'in a'waj. Sungguh perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kondisinya udah seperti itu. Mau dinasihati sehebat apapun nasihatnya Pak Ustadz, tetap aja yang namanya perempuan itu ngomel, cerewet dan segala macam. Jadi sudah biarin dong kayak gitu. Jangankan istrinya Pak Tosim, istrinya Ustadz Kiai ada demikian. Ayo, ya Pak Karno ya. Jadi sudah, masalahnya kita baper, gak punya ilmunya. Perempuan ngomel-ngomel dimasukin hati, oh jangan, biarin aja. Ya, itu kan banyak itu pasangan-pasangan yang baru seumur jagung kemudian berpisah dan lain sebagainya. Masing-masing egois, nggak pernah ngaji agama. Lulusan S1, S2 tapi ilmu psikologinya nol. Ya, hidupnya bermasalah. Ya, saya lanjut ya. Fa in dhahabta tuqimaha. Jika engkau ingin meluruskannya, kasartaha, engkau akan mematahkannya. Tuh, perempuan tuh, kamu jangan ngomong ngapain sih ngurusin orang dan segala macam. Ulang sama orang tuanya atau biarin aja kayak gitu. Ya. Wa in tartaha wa fiha iwajun, dan jika engkau membiarkannya dan pada diri perempuan itu ada sifat bengkok, istamta'ta biha, maka engkau akan mengambil kesenangan darinya. Tuh. Udah biarin kayak gitu aja. Mau dinasehatin 1000 nasihat dan segala macam, perempuan kayak gitu aja lah perempuan. Ya Mas Toto ya. Itu underdealnya itu emang kayak gitu. Ya Pak Karno ya. Oh kirain gimana istrinya Ustaz Joko. Oh hebat apanya kayak gitu. Hebat mensiasatinya tuh ya. Mensiasatinya. Kalau waktu ngambek ya ngambek. Itu biarin aja. Paling 3 jam juga selesai itu. Nanti besok pagi juga selesai. Terus istri ngambek, terus Pak Karno diikuti ngambek. Wah jadilah dikipas-kipas sama iblis itu. Jangan. Sayyidina Umar aja yang kayak gitu diomelin ya diam kayak gitu. Diomelin ada orang itu datang mau madu problem masalah rumah tangga. Kalau problem masalah agama kelihatannya hebat, Sayyidina Umar tegas. Giliran ada orang mau datang, itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan, di beberapa kitab juga diceritakan. Terus ketika mau masuk, kok Sayyidina Umar lagi ramai dalam ramah, ternyata diomel-omelin. Diomel-omelin. Maksudnya Sayyidina Umar yang sangat gitu. Sayyidina Umar tahu di depan ada tamu mau masuk. Akhirnya nggak jadi masuk gara-gara lagi diomelin. Pulang lagi. Akhirnya Sayyidina Umar keluar. Mas, sini. Ada apa? Enggak, saya ada problem. Problem apa? Enggak, ya Amirul Mukminin. Ceritain aja. Ini di rumah saya punya problem. Ternyata problemnya gak jauh beda sama yang saya alami. Jadi saya akhirnya gak jadi curhat. Apa masalahnya? Saya diomelin perempuan itu susah diatur. Ternyata istrinya Khalifah juga demikian. Terus dinasehati. Mas, kamu itu gak bisa nyuci baju, kamu gak bisa ngomong anak, gak bisa masak dan segala macam. Udahlah, omelan dikit itu gak seimbang dengan pengorbanan mereka. Ya Pak Karno ya,
ngomel-ngomel iyalah, tapi masih masak, masih nyapu, nyuci baju, nyetrika, terus apa lagi? Macam-macam, ngomong anak dan segala macam. Oh, ya Pak Karno, jangan dikira perempuan itu banyak tugasnya. Makanya kalau dicolek dikit, bajunya kurang rapi segala macam, terus kita ambil baju kok sembarangan, ngomel-ngomel, padahal masalah-masalah dikit, itu ngomel. Tadi sore itu lagi nyapu-nyapu, saya kan lalu lalang itu mau bawa kita. Tar dulu ngapa sih? Lagi nyapu. Masya Allah, ini kita masa kelasnya kita dikalahkan oleh masalahnya puan kayak gitu, itu kan apa namanya? Ayo, kalau kita kalau nggak memahami kayak gitu Pak Karno, ya Pak Hari ya. Jadi kita buka. Jadi besok ketika menghadapi perempuan nggak usah baper. Kelihatannya istrinya Pak Tosim solehah, istiqomah kelihatannya. Ya Pak Tosim ya, kelihatannya. Waduh, Apa paling senang itu kalau mau diajak kondangan, mau diajak ke PGC, ke mall, khusyuk banget itu, apa namanya, dandannya itu kelihatannya khusyuk banget itu. Curhat. Astagfirullahaladzim, perempuan. Saya minum dulu ya Pak Budi ya, mohon maaf ini gara-gara perempuan. Semua pejabat tinggi, kamu nggak pejabat tinggi, sami mawar kayak gitu ya namanya, mak ya Allah. Pak Jumulkan, mohon maaf nih saya minum dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di jalan sen kiri belok kanan Ustaz. Sen kiri belok kanan itu kalau kalian udah kan hadisnya Sahih Bukhari, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya kita disuruh ngomong, ya kan? Kalau engkau ingin meluruskannya patah, tapi kalau engkau membiarkannya bengkok, engkau akan mengambil kesenangan darinya. Ya tarikku. Tadinya pengantin baru saya bapak juga Pak Tosim. Akhirnya terus saya ngomongin itu hadisnya. Benar ini. Apa namanya? Itu biarin aja. Jadi lawan perempuan, terus akhirnya saya punya kesimpulan, Pak Karno, jangan pakai perasaan. Kalau kita pakai perasaan kalah. Perempuan itu kan main apa? Dia kali nih, dia apa? Pakai akal. Caranya seperti itu Pak Karno. Bukan dikibulin ya, apa kami diakali. Caranya dia diakali. Jadi besok dia tanya mau dapat rezeki kayak gini. Senang. Itu. Besoknya, loh janjinya gimana duitnya kok besok lagi insya Allah. Karena kayak gitu aja, pokoknya dijadiin. Perempuan kan suka digombalin. Padahal berkali-kali kayak gitu. Tapi senang digombalin senang. Nah, terus dalam hadisnya itu kalau ingin berumah tangga langgeng, ya Jabir, hala tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibu. Wahai Jabir, hendaknya engkau menikah. Kalau engkau menikah, engkau mampu akan bersenang-senang dengan istrimu. Dia juga bisa bersenang-senang. Ternyata resep rumah tangga itu jangan bicara hal yang serius, harus banyak bercanda. Tujuan menikah serius apa bahagia Pak Kusin? Bahagia itu identik dengan senyum, bercanda atau serius. Senyum aku guyon aja, nggak punya duit dinikmati. Alhamdulillah, gitu-gitu aja. Itu nanti saya agak walaupun mau 15 tahun menikah itu agak sedikit pakar ya saya. Itu kalau untuk masalah problem rumah tangga, nanti ada turunannya itu dalam Al-Quran banyak. Dalam Al-Quran saya analisa itu. Gini kuncinya itu. Nah, itu aja ya Pak Tosim ya. Jadi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk kiri yang bengkok. Kalau dilempengin patah, kalau dibiarin bengkok akan kita mengambil kesenangan darinya. Jangan pakai perasaan tapi pakai diakali. Ya Pak Karno ya. Alhamdulillah. Lanjut. Wabasta, dan dia kembang biatan minhuma
dari keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa. Rijalan, laki-laki, katsiran, yang banyak, wanisaan, dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi, yang tasaaluna, kalian saling meminta. Terima kasih. Bihi, dengan menyebut namanya. Wal arhama, dan peliharalah hubungan keluarga. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana alaikum, dia adalah atas kalian, raqiba, penjaga, pengawas amal-amal. Baik, jadi tradisi Arab jahiliyah itu li'annal adata jarat fil Arab. Tradisi orang Arab itu kalau meminta sesuatu itu seperti ini. As'aluka billahi warrahmi. Aku minta kepadamu demi Allah dan demi rahim. Maksudnya demi persaudaraan kita. Jadi demi Allah dan demi persaudaraan. Jadi minta wal arhama, dan peliharalah hubungan keluarga, hubungan silaturahim. Jadi bertakwa kepada Allah dibarengkan dengan menjaga hubungan silaturahim. Namanya manusia, baik di keluarga maupun saudara, tempat kerja, jenisnya itu ada 3. Ada berapa Pak Tosim? Wah, itu sudah saya survei. Tak mungkin keluar dari 3. 1, ada keluarga atau saudara yang menyenangkan. Yang kedua, ada yang biasa-biasa aja. Yang ketiga, ada yang menjengkelkan. Ini yang banyak yang mana nih? Dalam dunia kerja apapun, kita harus paham bagaimana kita jangan hanya bergaul dengan yang nyenengin sama kita, yang biasa sama kita, yang menjengkelkan juga harus kita silaturahim, karena nilainya di sono. Ya Pak Karno, teman kerja ada yang menyenangkan, ada biasa-biasa, ada yang gak keluar dari itu. Ini bukan masalah fikih loh ya. Saya itu mengkaji Al-Quran senangnya bahas yang masalah kayak gini. Kalau untuk masalah urusan fikih udah pada paham. Ya Pak Karno, harus bagaimana? Harus tahan. Jamaah Masjid Nurul Ikhlas, Muqarrabin, ada yang menyenangkan, ada yang biasa-biasa aja, ada yang kok nggak berani ngomong, ada yang menjeng, belak-belakan aja itu. Benar apa enggak Mas Toto? Kalau Muqarrabin gimana itu? Lebih banyak yang mana itu, antara menyenangkan, biasa-biasa, sama yang menjengkelkan? Kategori nggak usah disebut menjengkelkan, yang nomor 1, 2, atau 3 Mas Toto. Gak enak Mas Toto ngomongan kayak gitu ya kan? Masya Allah. Tuh. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya Mas Pak Karno ya, menjaga silaturahim itu perintah Allah dan pahalanya sangat besar. Menjaga hubungan silaturahim itu pahalanya sangat besar. Kita pindah ke surah Al-Anfal. Surah apa? Al-Anfal. Ini yang masalah silaturahim ini penting ini. Saya sampaikan karena yang kita hadapi hari-hari ya ini Pak Tosim. Ya Pak Tosim ya. Masya Allah. Nah, halaman 177. Halaman 177. Ini yang sering dibaca oleh Pak Ustadz Turiba. Halaman 177 ayat yang pertama. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Qulil anfalu lillahi war rasul.
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Artikan apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad, anil anfali, tentang pembagian harta rampasan perang. Qulil anfalu, katakanlah Nabi Muhammad, harta perampasan perang lillahi, adalah milik Allah, wa rasuli, dan Rasul. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wa aslihu, dan perbaikilah data bainikum, hubungan di antara kalian. Stop. Jadi gara-gara urusan harta antar saudara biasanya gimana Pak Tusim? Ribut. Kalau sudah ribut harus apa? Kata wa aslihu artinya apa? Perbaiki. Sesuatu yang diperbaiki sebelumnya error apa enggak? Error. Ketika ada sesuatu yang error, perbaiki. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian, khususnya persaudaraan. Ini perintah Allah. Jangan semaunya sendiri, gak mau bertegur sapa, gak mau berakrab-akrab dengan saudara. Saya sudah survei, ini survei lah kehidupan Mas Toto. Orang kalau gak mau akrab dengan saudaranya, dengan keluarganya, belangsak hidupnya, gak bakalan bahagia, gak bakalan apa? Gue itu nyata. Nah memang kita berhubungan, bergaul sama masyarakat, sama saudara, ya harus sabar lah. Ya, ada yang baik, ada yang setengah baik, ada biasa-biasa, ada yang menjengkelkan, kan butuh kesabaran. Ngomong wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan di antara kalian. Ya Pak ya. Nak apa enggak itu Pak? Ngurusin saudara yang menjengkelkan, nak apa enggak itu? Oh, Masya Allah. Tapi pahalanya juga besar. Ini perintah Allah. Jadi kalau nggak ingat perintah Allah ngapain? Ya, segala sesuatu kita itu jangan didikte oleh kebaikan sosial. Oleh apa? Kalau dia baik, kamu juga baik. Oh, berarti nggak didikte oleh Allah itu. Kenapa? Apa yang dia harus baik sama dia? Dia nggak mau baik sama saya. Ya repot urusan. Berarti kita didikte oleh hukum-hukum, bukan hukum Allah. Ya berbuat baik itu benar-benar karena Allah, karena perintah Allah. Satu ketika dicontohkan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang perawi hadis, hafal 1 juta hadis, pendiri madhab. Satu ketika diuji oleh tetangganya, diundang nih Imam Ahmad bin Hanbal, datanglah. Sebelum nyampe di depan rumah ditolak, gak jadi imam, pulang lagi. Terus habis itu datang lagi si tetangga ini, jadi deh saya undang wahai Tuan Imam Ahmad, datang lagi sama santri-santrinya. Nyampe di depan rumah ditolak lagi, gak jadi, pulang lagi sampai ketiga kali. Akhirnya diundang lagi, ditolak lagi, gak jadi diundang. Terus sebelum pergi, wahai imam, kenapa Anda sebegitunya? Padahal aku menguji engkau dan lain sebagainya. Kenapa engkau sampai seperti ini? Padahal aku kan bukan siapa-siapa. Itu dalam cerita mungkin orang Yahudi. Terus akhirnya karena kebaikan Imam Ahmad itu menanggalkan gengsinya, masuk Islam itu orang. Oh Bapak ya, ya kan? Diundang gak jadi, malu apa enggak gitu. Terus diundang, kenapa engkau seperti itu? Aku berbuat seperti itu bukan karena undanganmu.
Aku berbuat seperti ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 kewajiban bagi hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak orang muslim terhadap orang muslim yang lain itu ada 5, ya kan? Apabila meninggal di jenguk. Kemudian apabila ada orang yang bensin haji terus dia baca alhamdulillah, kita mendoakan ya alhamdulillah. Terus apabila dia salah menjawab, apabila diundang dipenuhi bukan karena dirimu, akan tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita berbuat karena Allah enteng itu. Tapi kalau masih ada manusia dalam hati, ya berat. Makanya untuk mengeluarkan makhluk dari dalam hati butuh perjuangan. Kalau sudah karena Allah enak itu atau sih. Ya, kalau sudah karena Allah itu enak, harus berjuang. Nggak boleh karena orang itu, nggak boleh. Seperti kita ngaji seperti ini. Ini disuruh Allah apa karena disuruh takbir masjid? Ayo. Apa gara-gara apa? Kita ngaji itu karena apa nih kira-kira? Ya, kalau Sabtu pagi udah jelas. Ada apanya itu habis Sabtu pagi? Makanan. Ada makanan. Kalau bata maghrib, ayo. Nah, itu harus seperti itu. Masya Allah. Ya Pak Tosim ya. Wa ati'ullah. Ayo. Atiullah, dan kalian taatlah kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya. In kuntum, jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Tuh kaitannya memperbaiki hubungan silaturahim itu bukan kalkulasi duniawi karena dia berbuat baik aku juga harus berbuat baik, bukan, tapi karena beriman, karena motivasinya itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk gak melihat orang itu berbuat ya susah lah Pak Tosim. Makanya kita di dunia Mas Toto ya kan, kadang-kadang kita berbuat motivasinya ada karena orang dan lain sebagainya. Itu wajar lah, tapi lama-kelamaan harus dihilangkan. Harus benar-benar karena Allah. Kalau sudah karena Allah enak itu. Gara-gara gak enak kan masih ada makhluk di dalam motivasi amal kita itu. Kita kembali ke surah An-Nisa. Alhamdulillah. Baik, satu ayat aja deh. Ini temanya memang cuma satu ayat. Jadi berkenaan dengan bertakwa dan menjaga hubungan silaturahim, jangan diputus. Hadis sahihnya la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis silakan Ustaz. Kalau bukan dari pihak kita yang menghindar Ustaz, Ya. apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Wah, pertanyaannya itu top Mas Toto, ya kan? Itu ada peringkat Mas Toto. Amal itu ada apa? Ada peringkat. Ada orang soleh, terus di atasnya ada wali. Ada apa? Ada kelas wali. Amanahnya wali itu adalah anta'fuwa man zolamaka, maafkan orang yang menzolimimu, ya kan? Terus watu'tiya man haramaka, berilah orang yang pelit padamu. Kalau kita saling ngasih, Pak Tosim dermawan nama saya dermawan nama Tosim biasa. Yang ketiga adalah watasila mangkotohaka, sambunglah silaturahim dengan orang yang putus silaturahim kepadamu. Itu saya masih ingat ngaji itu diterangkan oleh guru saya, itu ternyata ada dalam hadis salatun min akhlaqi ahli jannah. Ada 3 akhlak penghuni surga, ahli surga. Jadi dia itu dermawan kepada orang yang pelit. Dermawan kepada apa? Orang yang pelit. Itu mohon maaf nih cerita dikit nih ya. Ini cerita aja, curhat ya boleh lah. Murid saya itu yang ngaji sama saya itu kurang lebih 50 gitu kan. Ada beberapa tahun itu orang tuanya nggak pernah yang namanya nongol ke rumah kan kayak itu, masahin kan kayak gitu. Ini kalau dikalkulasiin anaknya bebek anaknya entok kan kayak gitu ngaji gitu. Padahal saya berusaha, waktu saya berikan ada undangan saya ajual, kadang-kadang dapat rezeki. Orang
tuanya nggak pernah datang ke rumah. Coba bayangkan, itu kalau pakai nggak gedeng kan kayak gitu. Ya berusaha seperti itu. Ya atau saya. Loh, terus kalau saya nggak ingat dalil ini nih, 3 perilaku ahli surga. Maafkan orang yang menzolimimu, kemudian berikanlah orang yang pelit padamu. Yang ketiga adalah sambunglah silaturahim kepada orang yang gak mau silaturahim kepadamu. Itu ahli surga. Bukan calon ya Mas Toto ya. Bukan apa? Bukan calon, tapi ahli. Amalannya berat apa enggak Mas Toto? Beratnya kan di sini. Beratnya apa? Bukan ya Pak Tosin ya. Beratnya bukan fisik, tapi di hati. Berat itu. Makanya salah satu min akhlaki ahli jannah, ada 3 akhlak ahli surga. 1, memaafkan orang yang menzolimi. Imam Ahmad tadi diundang dizolimi apa enggak itu? Dizolimi. Layak enggak Imam Ahmad ahli surga? Wah, bukan calon ya. Kalau kita itu mungkin calon, tapi kalau Imam Ahmad ahli surga. Ya, mudah-mudahan kita nanti peringkatnya ahli surga. Allahumma. Yang kedua apa Pak Tosim? Ngasih orang yang ketiga, menyambung hubungan dengan orang yang mutus silaturahim. Itu aja jawabannya Mas Toto ya. Berarti Mas Toto ditantang untuk jadi ahli surga, bukan calon penghuni surga. Jadi ditantang untuk jadi ahli surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf. Cukup Pak Budi? Alhamdulillah. Sami mawon nggih Pak Budi ya. Ternyata Pak Budi ngalamin komunitasnya itu, survei saya nih Pak Budi, ada yang menyenangkan, ada yang biasa-biasa, ada yang menjeng. Sami mawon nggih Pak Budi ya. Oh, ngangguk pertama. Alhamdulillah. Pak Haji Roto sami mawon ya Pak Haji Roto. Oh, sami mawon kayak gitu. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.